Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, kalau Juni lalu kan ada varian Delta, Pak Diki, dan sempat Pak Diki dan beberapa epidemiolog mengingatkan terus pada kami, nanti bisa jadi ada varian spesial di Indonesia gitu ya, mutasi baru di Indonesia. Saat ini bagaimana perkembangannya sehingga kemudian juga kami tahu dan semakin waspada, kita harapkan demikian. Ya, pertama bahwa satu hal yang ternyata masih belum bisa kita jadi lega ya dalam situasi pandemi ini adalah ini terus berkembang ya, bahkan Delta varian itu sendiri melahirkan subvarian yang disebut dengan Delta Plus. Dan Delta Plus ini di tengah dominasi dari Delta varian yang kita tahu begitu cepat menyebar, itu dia bisa mulai merangkak naik dan sekarang sudah 10% kalau dilihat di data Inggris, karena Inggris paling bagus surveillance genomiknya. Nah, ini memberi pesan penting bahwa situasi belumlah aman ya di dunia ini. Artinya kita harus betul-betul menjaga situasi terkendali ini dengan apa? Dengan cara 3T, 5M dan juga vaksinasi plus PPKM bertingkat ini. Ini yang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah, harus terus kita jaga ya. Nah, kemudian di samping itu, walaupun saat ini kita belum bisa mendeteksi keberadaan Delta Plus di wilayah kita, tapi negara terdekat kita, Singapura kan sudah mendeteksi itu. Thailand juga sudah, bahkan mungkin negara kawasan lain maksudnya di ASEAN sudah mulai. Nah, yang harus diperhatikan dari keberadaan varian seperti Delta Plus ini adalah bahwa ini bisa menjadi kontributor situasi perburukan, dalam hal ini gelombang berikut kita nih, ini yang tentu bukan hanya karena jangankan sebelum ada Delta Plus ini, dengan Delta varian saja dalam tanda kutip bahan bakarnya itu sudah relatif cukup karena masih sebagian besar masyarakat kita belum vaksinasi penuh. Nah, ini yang sangat rawan. Di samping itu ada varian lain yang juga harus terus menjadi kewaspadaan kita, yaitu varian Mu yang bahkan bisa sampai 6 kali menurunkan efikasi vaksin. Kemudian kedua varian C12. Varian C12 ini secara teoritis sebetulnya memiliki potensi mengalahkan varian Delta. Karena apa? Hampir semua mutasi yang ada di varian of concern, varian of interest ada di varian C12. Nah, ini artinya secara teoritis ya dia lengkap banget. Nah, namun kita masih terus mengamati ini. Nah, itulah sebabnya di tengah juga situasi kita yang masih dalam level community transmission, yang artinya sebagian kasus tadi belum banyak kita temukan. Kemudian adanya peningkatan di seratusan kabupaten kota ini artinya kita harus betul-betul waspada. Nah, menghadapi Nataru, ya peran kita sekali lagi mengerem karena kalau tidak ya kita akan berkontribusi pada satu situasi yang ya walaupun gelombang ketiga ini sejauh yang saya lihat dan analisa sejauh ini tidak akan seberat gelombang kedua. Namun karena ini potensinya akan terjadi di luar Jawa dan daerah perifer yang paling terdampak, karena apa? Karena mereka banyak yang belum tervaksinasi, maka akibatnya bisa agak banyak korban yang dalam artian kematian. Ini yang berbahaya gitu. Ini yang berbahaya. Makan mie jauh kali lah itu. Tampaknya Bung Saleh Daulay sudah mulai join lewat Zoom. Tadi suaranya sudah sempat muncul. Tapi saya minta Pak Diki juga melanjutkan tadi soal berarti kalau kemarin di bulan Juni itu di Jawa Bali memang yang paling banyak. Ini berpotensi di luar Jawa Bali. Mungkin Pak Diki bisa lebih mengingatkan nih, di luar Jawa Bali artinya kan secara fasilitas ya, fasilitas kesehatan mungkin juga tidak sebanyak rumah sakit misalnya. Ini dari kacamata mungkin Pak Diki punya data lain. Sebanyak di daerah Jawa begitu. Nah, apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder yang ada di luar Jawa Bali kalau memang yang Pak Diki katakan tadi terjadi gitu? Ya, terutama yang paling harus segera dikejar adalah cakupan vaksinasi pada kelompok rawan. Kelompok rawan ini ya ada dua namanya rawan itu dari sisi kondisi tubuh. Kondisi tubuh ini ya lansia, komorbid, atau dari sisi pekerjaan. Dari sisi pekerjaan ini
ya pelayan publiknya. Pelayan publik ini ya kayak Bu Adita, Pak Saleh, itu adalah orang-orang yang harus juga termasuk diproteksi dengan pemberian vaksinasi, termasuk ya di tenaga kesehatan di situ juga masuk. Nah, ini harus dikejar setidaknya lebih dari setengah dari populasi pekerja itu yang berisiko itu yang ada di wilayah itu. Karena apa? Karena mereka nanti yang akan menjadi tulang punggung layanan ini. Kalau mereka tidak terlindungi, berbahaya sekali. Dan bahkan kalau bisa dikejar sampai mendekati 90%-an. Nah, ini yang masih jadi PR, terutama di lansia ya. Dan walaupun tenaga kesehatan sudah sangat bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan deteksinya. Deteksi ini antara lain dengan adanya peningkatan, tadi Bu Adita juga sudah mengingatkan, ada 113 atau berapa sekarang meningkat terus. Nah, ini ada peningkatan, nah itu yang dikejar. Nah 3T itulah yang dimaksud dengan yang testing yang cost efektif dan tepat secara kesmas itu adalah merespon situasi peningkatan ini, dikejar, tracing, kalau bisa 30 sesuai anjuran WHO, kemudian di testing lagi. Dan kemudian dilakukan isolasi karantina. Nah ini yang sekarang harus dikejar, mumpung kasusnya kecil. Karena secara data, di banyak negara, bahkan Vietnam ini sekarang nyerah nih. Vietnam itu nyerah karena apa? Kasus di beberapa kota udah lebih dari 200. Untuk melakukan tracing secara teoritis praktis sudah lebih dari 200 kasus, kemudian tracing nggak sanggup sehari. Nggak akan kekejar. Nah, meskipun dikombinasi dengan di kita. Nah oleh karena itu mumpung masih kecil ya? Kita kejar tidak berkembang. Terutama di luar-luar Jawa yang kita tahu terbatas. Itu mungkin secara umum strategis awal. Setidaknya secara data sudah terbaca. Saya coba sapa Bung Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ini bergabungnya benar-benar baru landing dari perjalanan dan mau join untuk bisa bicara bersama-sama mengingatkan kita semua soal bagaimana mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Selamat malam Bung Saleh. Selamat malam Mbak, selamat malam. Nah, Komisi 9 punya catatan-catatan kritis yang mungkin karena ini 2 segmen berapa, sebentar lagi kita akan selesai perbincangan kita. Jadi saya mau langsung ke Bung Saleh memberikan catatan-catatan kritis terhadap berbagai kebijakan yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan untuk bisa mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Potensi lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Jadi pertama begini, kita tentu mengapresiasi dulu lah kebijakan pemerintah terakhir ini ya, terutama dengan adanya penghapusan kewajiban untuk memakai hasil PCR ya untuk para penumpang pesawat. Kemudian ada beberapa catatan yang mengiringi keputusan ini sebelumnya, yaitu ada kesan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak konsisten. Jadi kenapa dikatakan tidak konsisten ya, karena aturan-aturan tersebut berubah dengan cepat ya, seiring dengan adanya desakan dari masyarakat, lalu keputusan tersebut berubah. Itu bisa dimaknai bahwa keputusan-keputusan yang selama ini diambil oleh pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diambil itu justru kelihatannya belum tersosialisasi dengan baik di tingkat internal pemerintah dan juga belum bisa dikatakan sebagai keputusan yang betul-betul final dan mengikat, karena memang perubahan-perubahan itu sendiri kelihatannya masih bisa dimungkinkan terjadi seiring dengan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat ada ketidakkonsistenan juga ya dari banyak hal. Pertama dari sisi harga PCR saja, itu selama ini sudah kelihatan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Dulu harganya itu bisa mencapai 2,5 juta sampai 3 juta. Belakangan berubah menjadi 1,9 juta, 1,5 juta, kemudian turun jadi 900.000, kemudian belakangan malah justru antara 300 sampai 275.000. Nah ini berarti ada perubahan-perubahan juga ya dari sisi harga yang dan penetapan harga yang seperti ini. Kemudian yang kedua ada ketidakkonsistenan juga menurut kami, di mana pemerintah memberlakukan dan mewajibkan kemarin itu untuk pakai PCR, sementara pada sisi yang lain untuk perjalanan darat digunakan antigen. Berarti sebetulnya antigen itu sendiri diakui oleh pemerintah, ataupun keabsahan hasil daripada antigen itu juga diakui. Tetapi kemudian untuk orang yang naik pesawat diwajibkan PCR. Nah berarti kan ada ketidakkonsistenan di situ. Di satu pihak pemerintah hanya katakanlah mengakui PCR untuk pesawat terbang,
Tetapi pada sisi yang lain untuk perjalanan darat diakui juga antigen. Nah, ini kan padahal kalau kita lihat perbedaan harganya juga luar biasa besar, termasuk juga dari sisi waktu yang digunakan untuk melakukan tes itu juga lebih lama ya kalau pakai PCR. Kalau antigen kan 10-15 menit sudah ada hasilnya. Dan harganya juga relatif murah dan terjangkau oleh semua pihak. Ini catatan-catatan ini saya kira juga sudah menjadi catatan publik ya terkait dengan kebijakan ini. Dan kemudian yang berikutnya tentu kita juga melihat ada beberapa kebijakan antar kementerian lembaga yang kadang-kadang tidak sinkron ataupun tidak seirama. Dan katakanlah misalnya untuk aturan-aturan perjalanan itu peraturannya bisa dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, katakanlah oleh Kementerian Perhubungan, dan yang terakhir malah Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu catatan kita juga. Kemudian catatan yang berikutnya yang perlu disampaikan itu adalah terkait dengan masa berlaku daripada kebijakan itu. Kemarin untuk kebijakan penghapusan PCR tersebut itu berlaku kurang lebih 2 minggu karena ditetapkan antara tanggal 2 nanti sampai tanggal 15. Tanggal 15 akan dievaluasi lagi. Nah, ini juga nanti jangan-jangan akan menimbulkan ketidakkonsistenan juga. Kalau misalnya berubah lagi aturan ini. Katakanlah misalnya setelah tanggal 15 nanti pemerintah mengharuskan lagi untuk PCR. Nah, ini berarti kan masyarakat akan bertanya-tanya lagi nih, kenapa hal-hal seperti ini terjadi lagi. Kemudian yang penting menurut saya catatan kita kepada pemerintah adalah bagaimana agar penanganan pandemi ini tidak ada sama sekali unsur komersialisasinya. Jadi karena itu dipastikan agar semua orang yang terlibat di dalam penanganan COVID ini tidak ikut serta di dalam proses bisnis di dalamnya. Karena pandemi ini adalah faktor ataupun aspek kemanusiaan yang harus kita dorong, dan karena itulah maka semua aspek unsur bisnis yang ada di dalamnya itu harus kita hindarkan. Dan karena itu kita tentu mengapresiasi pemerintah karena dalam hitungan beberapa hari, 1-2 hari, kemudian pemerintah menghapus ya kebijakan untuk mewajibkan orang untuk swab PCR itu. Nah, ini saya kira hal-hal penting yang akan kita catatkan, dan tentu dalam masa persidangan yang akan datang ini, yang dalam waktu sekarang baru saja dibuka, ini akan menjadi evaluasi kita dan akan kita sampaikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan berbagai macam hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita dan kendala-kendala teknis di lapangan yang tentu ini juga menjadi hal penting yang akan kita dorong dan kita sampaikan ke pemerintah untuk dilaksanakan dengan baik. Gitu. Baik. Kita harus jeda dulu, nanti saya akan beri kesempatan ke Bu Adita untuk menjawab beberapa hal yang menjadi bagian dari jadi tupoksi dari Bu Adita, karena tadi komprehensif betul catatan-catatan kritis dari Bung Saleh. Jadi nanti saya beri kesempatan ke Bu Adita untuk memberikan tanggapan. Tapi kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.